Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lanjut, kita masuk ke masih di analisis data. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang pemeriksaan data ya. Jadi pemeriksaan data di sini nanti akan ada dua. Yang pertama yang tunggal sama data yang berkelompok. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan data. Topik pertama yaitu kita mau ngecek dulu gimana sih pemeriksaan data berstruktur tunggal. Jadi di video ini yang dijelaskan adalah apa yang sudah dibahas sebelumnya sebenarnya, cuman kita mau rangkum sedikit. Jadi gimana sih pemeriksaan data yang berstruktur tunggal ini. Nah, jadi di sini untuk data yang berstruktur tunggal itu yang ditekankan adalah yang pertama tentang ngecek bagaimana pola sebaran data, sama yang kedua bagaimana kesimetrisan data. Jadi pola sebaran data itu nanti datanya mengumpul di mana, tinggi di mana, menceng kiri, menceng kanan gitu. Nah, mengumpul di mana gitu ya polanya. Polanya menyebarkah atau mengumpul. Nah, kemudian kalau simetris ini baru ngelihat apakah datanya simetris atau menceng kiri atau menceng kanan. Nah, untuk pola sebaran data kita bisa pakai histogram sama stem and leaf yang udah kita belajar sebelumnya. Kemudian untuk kesimetrisan, ngecek datanya simetris atau enggak, menceng kiri atau kanan, itu kita bisa pakai box plot, ringkasan 3 angka, atau quantile box plot. Salah satunya yang kita bahas di sini ya. Nah, sekarang misalnya contoh, misalnya ada contoh kita punya 40 angka, ini saya ambil dari bukunya Aunudin. Ya, jadi data ini berasal dari sebaran normal, rata-ratanya 20, variansinya 25. Jadi di sini minimumnya adalah 6,9, maksimumnya 2,8. Nah, step pertama dari data ini kita bikinin dulu stem and leaf-nya. Stem and leaf dari data yang 40 tadi. Di sini stemnya ini adalah puluhan, leaf-nya ini adalah angka di belakang komanya. Nah, ini adalah depth-nya atau kedalamannya. Jadi ini data depth ke-1, terus ini data kedua 12,9 gitu ya. Kemudian ini data ke-4 itu artinya data ketiga dan keempat ada di sini yaitu 13,1 dan 13,7. Kemudian ini udah data keempat berarti ini data kelima 6, 7, 8 ya ini data 14,1, 14,4, 14,6, 14,9 dan seterusnya gitu ya. Kita dapat stem and leaf kita. Nah, ketika kita lihat stem and leaf ini, maka ketika kita arahkan ke dalam bentuk histogram, jadi bisa kita lihat pakai histogram atau stem and leaf gitu ya. Kalau kita lihat di sini, di stem and leaf ini, kalau dibuatin histogram dengan 9 kelas, jadi kita bisa lihat, oh datanya itu pola sebarannya mengumpul di sekitar sini gitu kan ya. Sedangkan di sini sebarannya di sini agak tidak terlalu banyak datanya, tapi mengumpul di sekitar sini. Atau bisa disebut di sini juga gitu ya, mengumpulnya. Kita melihat pola sebarannya. Tapi ketika menggunakan stem and leaf yang ini, kita lihat datanya ini mengumpul di mana, ini agak susah karena di 18 itu rame, di 17 komaan itu rame, di 20 komaan juga rame. Jadi datanya kita bilang mengumpul di sekitar sini gitu ya. Oleh karena itu untuk mempermudah sebelum kita lihat mempermudah stem and leaf-nya, kita bisa bandingkan juga dengan distribusi normal, fit distribution normal atau kurva normal kalau di ini pakai mini tab ya. Jadi kita bisa Nah, di sini kita bisa lihat kalau dilihat pakai normal ya sekitar sini gitu ya mengumpul datanya. Nah, sekarang cuman kan kalau pakai curve normal kayak gini kita perlu menghitung peluang gitu kan ya, sehingga komparasinya agak susah. Kalau mau yang sederhana dengan menggunakan stem and leaf biasa bisa. Kalau tadi ini kan agak susah mau lihat datanya ini pola sebarannya kayak gimana karena hampir sama semua. Ini kan ini tinggi, ini ya sekitar 3 gitu ya. 2 gitu. Nah, sehingga kita sederhanakanlah stem and leaf kita. Ini kan tadi kita punya puluhan kita pecah digitnya satu per satu. Nah, sekarang kita buat yang bentuk sederhana atau kalau di pembahasan sebelumnya ini namanya kita bikinkan di squeeze ya, dibejek gitu, disingkat, diperingkas, dibuat ringkas. Jadi di sini 0, masih ingat
1 ini untuk 0,1, ini untuk 0,1, T ini 2 and 3, F ini 4 and 5, 4 and 5, ini 6 and 7, ini 8 and 9 gitu ya. Sehingga di sini kita bisa lihat ini adalah data yang sudah dibulatkan kan ya, kan tadi 6,9 itu semua dibulatkan ke bawah jadi 6, ini 12,9 bulatkan jadi 12, ini 13,1 jadi 13, 13,7 jadi 13 gitu ya. Ini pembulatannya dibulatkan sehingga jadilah ini 6, ini 1, 12, ini 13, 13 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat oh lebih kelihatan kan ya datanya jadinya agak ngumpulnya arah ke agak situ gitu. Kalau tadi ini pola sebarannya itu kayak masih rata gitu kita lihat, jadi masih agak susah mau lihat data ngumpul di mana. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat, oh datanya itu mengumpul di sekitar ini. Jadi misalnya mau mulai dari sini kayak tadi di histogram ya, sekitar sini mengumpulnya. Jadi kita bisa lihat data kita menyebarnya kayak gimana. Gitu. Oke, ini kalau pakai Minitab nanti pas praktikum ya, tinggal diatur aja live unitnya. Kalau mau yang dibulatin atau enggak. Nanti belajar pas praktikum. Nah, dengan membuat pola sebaran yang udah disederhanakan stem and leaf-nya ini, kita bisa lihat pola yang lebih jelas tanpa kita perlu hitung peluang. Jadi kalau tadi di sini kan kita perlu hitung peluangnya dulu baru bisa dapat kurva normal kayak gini. Nah, sekarang kalau tadi tentang pola sebaran, terus gimana dengan kesimetrikan data? Jadi untuk ngelihat datanya simetris atau enggak, bagaimana simetrisnya data itu kita bisa pakai macam-macam. Yang pertama bisa pakai box plot, ini sekaligus bisa pakai untuk ngecek outlier atau pencilan. Kemudian bisa juga pakai ringkasan 3 angka atau pakai quantile box plot yang kita belajar sebelumnya, ya. Nah, sekarang yang pertama box plot dulu. Jadi box plot. Ini udah kita bahas juga kemarin ya dari data yang tadi sama persis data tadi buatin stem and leaf. Dari stem and leaf-nya kan kalau mau bikin box plot itu, kalau kita bikin box plot kita perlu apa namanya minimum Q1, kemudian Q2, Q3 dan maksimum gitu ya. Nah, jadilah median minimum Q1, Q2 tuh itu. Nah, ini adalah maksimum, ini minimumnya tidak ada outlier gitu. Ini adalah Q3, ini median, Q2, ini Q1. Ya. Nah, kemudian gimana kalau ada outlier di sini? Maka misalnya contoh yang kita udah bahas sebelumnya, bisa juga pakai box plot. Di sini kita cek, dapatlah ringkasan 5 angkanya. Sorry, ini ringkasan 5 angka ketika kuartilnya dihitung pakai cara N tambah 1 per, gimana? I tambah, gimana sih? QI, lokasi QI itu adalah I per 4 kali N tambah 1 gitu kan ya. Nah, ada juga yang pakai hinge itu, masih ingat di pembahasan sebelumnya. Di sini kita buat box plotnya pakai yang lokasi kuartilnya yang ini. Nah, dari sini kita dapat Q2, Q1, Q3 maksimum sama minimumnya. Nah, terus dibuatin whiskernya atau whisker untuk ngecek pencilannya. Jadi di sini kita buat apa namanya 37 batas bawah K1 dikurangi 3D/2 ini udah kita bahas sebelumnya ya. Jadi karena minimum kita tadi itu kan adalah 45 masih ada dalam sini tapi maksimum kita 82 itu tidak masuk dalam sini sehingga dia di luar whisker kita sehingga pencilan. Jadi dengan menggunakan box plot kita bisa tahu pencilan. Nah, sebaran gimana simetris datanya? Ini datanya apakah simetris? Oh, tidak. Kalau dilihat dari sini ternyata datanya tidak simetris dilihat dari gap antara ini dan ini gitu. Jadi kalau dibuatin normalnya datanya gimana? Gimana? Gini susah juga ya miring gini. Gitu dah. Ya, pokoknya intinya datanya tidak simetri dulu itu yang kita bisa ambil dari sini. Nanti untuk belajar normal atau enggaknya di pembahasan selanjutnya, gitu ya. Nah, selanjutnya pemeriksaan kesimetrisan data yang selanjutnya kita bisa pakai ringkasan 3 angka. Nah,
Ini udah kita bahas juga sebelumnya. Nah, jadi ringkasan 3 angka itu pakai pencarian 3 angka, jadi median, median, kemudian rata-rata dari kuartil 1 dan 3, rata-rata dari minimum dan maksimum ya. Nah, ketika ketiga nilai ini sama atau relatif sama gitu, maka pola sebaran datanya dapat dikatakan simetris. Nah, dari data yang tadi kita lihat ini adalah ringkasan 3 angka. Jadi ini median, ini K1 tambah K3 bagi 2, ini minimum tambah maksimum dibagi 2. Nah, dari sini kita bisa lihat kelihatannya ini mirip ya. Jadi 60, 58, 63 gitu ya. Kayaknya deket-deket aja. Nah, di sini kita lihat perubahannya tuh nggak terlalu mencolok. Jadi bisa dibilang relatif sama atau menunjukkan pola sebaran yang simetris. Tapi kalau kita lihat jarak masing-masing ke titik pusat, kita buat gapnya. Oh, dari median ke yang ini. Jadi ini kan sini ada 60, kemudian di sini ada 58,75, kemudian di sini ada apa namanya? Lebih jauh kemana? Ya sekitar, kalau ini gapnya 1,25, ini kayak sekitar segini. Jadi di sini dia 63,5. Nah, kita lihat gapnya ini ternyata kalau kita lihat jarak dia ke titik pusat, ini 1,25, ini 3,5, ternyata ada jarak yang relatif berbeda gitu ya. Makanya kita kembali lagi ketika kita mau menjelaskan eksplorasi data secara subjektif gini, kita harus banyak-banyak ngebaca referensi. Jadi banyak yang harus kita pertimbangkan. Kalau kita cuma lihat, oh ini kayaknya relatif deket deh, 560, 58, 63 ya deket-deket. Cuman perhatiin lagi, oh ternyata kalau dicek gapnya relatif ada perbedaan atau nggak sama. Jadi mungkin bisa juga beberapa orang akan mengatakan ini adalah pola data yang sebarannya relatif nggak simetris gitu. Cuman balik lagi nanti secara umum tuh gimana, itu yang harus nggak banyak pertimbangan. Jadi bisa pakai ringkasan 3 angka. Tadi kita lihat juga dari box plotnya, ternyata box plotnya gapnya jauh gitu kan antara median Q3 dan Q1 gitu. Jadi banyak pertimbangannya. Lanjut, yang ketiga mengecek kesimetrisan data kalau kita pakai kuantile, pakai kuantil box plot ya. Jadi ini udah kita bahas juga. Jadi intinya dia akan membentuk pola sebaran yang simetris asal potongan-potongan garisnya membentuk garis lurus. Ya. Jadi kan kalau misalnya di kuantil box plot itu kan kita punya kotak-kotak ya. Jadi ada hinge-hinge itu. Jadi kita lihat di sini kita bisa pakai median, hinge 18 sama 16. Atau ini median bagi 2, hinge ini bagi 4, x18 bagi 8, ini bagi 16. Itu kan. Nah, ringkasan 9 angka ini kalau dibuat dalam bentuk kuantil box plot, ini udah kita bahas di sebelumnya ya, jadi kita skip pembahasan ini. Nah, kita lihat ini, dari sini kita lihat, oh ini relatif kurang simetris, karena apa? Potongan-potongan garisnya tidak membentuk garis lurus, harusnya kan membentuk garis lurus gitu ya. Nah, ini karena ada kecenderungan garis yang tidak mengikuti pola garis lurus. Terus kita mau ngecek pencilan juga bisa pakai ini. Jadi di sini kita bisa lihat, oh ini nggak terlalu menikuk tajam, jadi nggak ada pencilan di bawah. Tapi di sini ini naik tajam, jadi ada pencilan di atas gitu. Jadi di sini ada, kalau dicek datanya tadi kan data angka 82 ini memencil. Gitu. Jadi pencilan bisa selain box plot, bisa juga pakai kuantil box plot. Ini ada contoh lain. Nah ini jelas ini tidak simetris ya karena potongannya tuh kelihatan banget. Tuh, tidak membentuk garis lurus. Kemudian di sini ada menukik tajam, berarti kemungkinan di sini ada outlier pencilan. Ya, gitu ya. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana kita membuat data itu simetris dengan menggunakan transformasi data. Oke, Assalamualaikum, semangat!